suami touring keluar daerah atau suami di rumah tapi nggak kerja? Touring keluar daerah, sesekali nggak apa-apa. Daripada di rumah nggak kerja-kerja, mata seletan ngelihatnya, aduh. Mata seletan. Waduh. Tiap hari kita butuh ini, terus suami nggak kerja kan bingung ya. Touring kan ngabisin uang. Tapi kan setelah pulang touring kerja lagi. Wih, walaupun touringnya misalnya ya paling lama seminggu gitu nggak masalah ya. Juga. Ya maksudnya touringnya seminggu, tapi daripada di rumah tapi nggak kerja. Iya. Di rumah sebulan gitu tapi nggak kerja. Oh, iya. Touring seminggu. Oke lah. Oke lah ya. Halo Sobat CB, selamat datang di CB Tabanan. Oke, nah itu tadi sedikit opening dari tamu kita. Saya bilang tamu, kenapa? Karena saat ini ada yang spesial. Spesialnya kita akan temu kangen dan ngobrol bareng salah satu dari pasangan si penyebe itu sendiri. Sebelum kita lanjut, kita berkenalan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang. ya betul. Kita berkenalan dulu deh. Nama Mbak siapa Mbak? Kok manggilnya Mbak? terus siapa? Nama dulu dong. Nama bisa dipanggil Rusmana. Rusmana? Iya. Jadi saya manggilnya nanti Rus. Rus, ya. Wih, dia lebih akrab gitu ya, panggil Rus ya. Iya. Siap. Terus yang spesialnya lagi adalah Mbak Rusmana ini, Rus ya, Rus ini adalah istri dari sekretaris CB Tabanan. Betul? Betul ya? Sekretaris dari CB Klub Tabanan. Betul ya. Oke, kita langsung ke bincang-bincangnya deh ya. Oke. Tapi sebelum kita mengulas tuntas semuanya, ada baiknya kita himbau penonton di sana, teman-teman di sana, semeton CB Tabanan seluruh Nusantara, kalau suka dengan video ini silahkan. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga, terus di share ke teman-teman kalian supaya channel ini makin berkembang. Wih, enak ya kalau hostnya cewek itu enak banget. bisa didaulat nih nanti nih teman-teman. Oke, jangan lupa ya di subscribe channel kita karena satu subscribe dari Semeton CB itu sangat berarti buat kami agar channel kami lebih berkembang. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Sudah berapa nikah? Maksudnya? Maksudnya adalah sudah berapa lama menikah dengan sekretaris CB Tabanan? Iya. Kalau ditanya tahunnya udah 4 kali ya, 4 tahun. 4 tahunan. Iya, 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Tapi sampai sekarang baik-baik aja. Ya baik-baik aja dong. Anak aja satu. Sekarang usianya 3 tahun. 3 tahun. Ya. Wih, sedang butuh perhatian khusus ya anak seumuran segitu ya. Iya. Oke. Langsung ke pokok deh. Langsung ke pokok pertanyaannya. Apakah Rus tahu kalau suaminya, maksudnya sebelum menikah gitu ya, sebelum menikah, bahkan mungkin pendekatannya begitu, mau pacaran, tahu nggak kalau suaminya itu penghobi motor? Kalau dibilang tahu pastinya sih nggak tahu ya pastinya, tapi karena sering lihat dulu dari kendaraannya yang suka dimodif ya mungkin suka gitu sama otomotif gitu sih. Suka otomotif gitu ya awalnya pertama ya, terus setelah pacaran ya baru tahu. Baru tahu. Baru tahu pastinya sukanya apa gitu, baru tahu. Tapi tahu motor CB kan? Jangan-jangan suaminya ikut klub CB nggak tahu motor CB? Iya tahu, karena dari pacaran kan memang dia udah mulai ikut klub CB. Klub, jadi ya otomatis pasti tahu. Kita tes berapa tahun suaminya udah ikut klub CB? Kurang lebih itu udah 6 tahun. Iya deh. Enggak deh. 6 tahunan ya? 7 tahunan. 7 tahunan ya? Lebih, 7 tahunan. Wah. Bahkan sampai sekarang didaulat menjadi sekretaris gitu ya. Iya. Jadi secara tidak langsung
Tidak langsung kemungkinan gitu ya, kemungkinan sekian persen dari waktunya itu pasti akan lebih banyak ke klub. Itu masalah nggak sebenarnya? Di awal-awal iya. Iya, di awal-awal iya. Karena dulu awal-awal karena dia juga nggak bisa kontrol masalahnya. Harus dikontrol ya, semuanya harus Nggak bisa kontrol karena kan contoh kecil dia karena mungkin suka gitu ya otak-atik motor atau apa hobi, gitu. Ya karena hobi otak-atik motor. Terus sesekali dia mungkin pas benerin motor atau apanya gitu yang rusak, kan saya kurang tahu ya gitu. Ya, perempuan mungkin nggak tahu masalah. Sampai masalah jam kondisi. makan pun dia lupa gitu karena saking asiknya sama motornya itu. Jadi mungkin di situ yang bikin saya jengkel juga dulu. Iya. Bener juga sih ya. Padahal sebenarnya motor itu harusnya ke mekanik, bukan dibenerin Bukan sendiri. dibenerin gitu sendiri ya. di rumah, tapi malah dia bisa pulang kerja seharian, pulang kerja habis itu ke motornya gitu. Jadi mungkin itu yang bikin saya sedikit jengkel. Itu yang bikin keselnya. Oke, tapi nggak apa-apa kok. Kita memang Kita fair-fairan aja ya. Ya, di Temu Kangen ini memang tujuan kita ya curhat di sini. Oke. Agar teman-teman atau semeton CB di sana itu tahu bahwa begitulah keluh kesah dari istri penyebe gitu ya. Nah, tujuan kita memang seperti itu. Jadi itu yang pertama. Tapi kalau boleh dipersentasekan nih, kalau boleh dipersentasekan berapa persen nih ngasih izin ke suami untuk ikut klub atau menjalankan hobinya? Oke, berapa persen ya? Mungkin 80%. 80%? Ya, Wow. Lagi 20%-nya itu? Ya, lagi 20%-nya karena gini kan kita udah berkeluarga ya, jadi tanggung jawab dia tuh juga lebih besar Ya, gitu. pasti. Jadi kalau bisa sih dia lebih mengutamakan keluarga dulu. Oh. Untuk urusan klub itu ya nomor 2, nomor sekian lah gitu. Mungkin gini ya, kalau ADRT-nya juga di klub itu ada kok ADRT-nya, artinya aturan dasarnya juga tidak mengharuskan bahwa klub itu nomor satu kan. Yeah. Yang terpenting pertama adalah keluarga. Yes. Gitu kan? Itu sudah ada jelas di ADRT-nya. Terus yang kedua pekerjaan. Iya, betul. Yang ketiga baru hobinya. Karena ini adalah hobi yang diwadahi begitu. Yeah. Bukan sebuah organisasi yang Bukan yang mengikat istilahnya kan betul, begitu. bukan yang mengikat. Kalau Rus dengan suaminya baru terikat itu terikat sampai mati itu ya, tidak akan pernah bisa Iya. dilepaskan. Tapi dulu gini loh, pernah istilahnya karena awal-awal kan belum tahu ya kegiatan suami. Padahal saya nggak nanya loh. Ya, Udah maksudnya langsung inisiatif keras-keras. kan gitu. Siap. Dulu Oke saya ya. belum tahu kan kegiatan suami itu seperti apa di CB. Jadi kadang-kadang ada perasaan curiga nih, dia keluar kemana gitu, kok belum pulang gitu. Kadang-kadang mungkin dia juga dulu lupa berkabar gitu, lupa berkabar. Makanya semakin kesini saya kasih tahu dia kalau mau keluar, oke, silakan keluar, tapi waktunya tolong diatur gitu. Siap. Emang sih. Apa-apa sih emang itu bukan hanya di klub aja sih. Berkabar itu penting. Yes. Karena itu yang mengerat komunikasi antara suami dan istri. Betul begitu kan? Betul. Ya, itu hal yang paling penting. Nah, itu tips tuh. Nah, nanti kita minta juga tipsnya dari Rus nih. Bagaimana caranya menjaga hubungan suami istri sedikit ya, mungkin pengalaman ya, sharing pengalaman kalau punya suami penghobi motor gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan gini, kalau misalkan ini kan biasanya kalau di klub CB itu ada acara keluar daerah ataupun acara-acara ya di seputaran lokalan gitu, seputaran Bali, itu sebenarnya ngasih izin tulus nggak sebenarnya ke suami? Iya, kalau izin ya itu tergantung ya sekarang kebutuhan kita juga di rumah seperti apa. Maksudnya ketika kita ada acara keluarga kan tentu pasti kita nggak akan ngizinin kan gitu. Mendahulukan. Ya, mendahulukan yang mana yang harus diprioritaskan kan begitu. Nah, kalau masalah izin, kalau memang semuanya mendukung dalam arti kan bukan izin istri aja yang mendukung, tapi cuannya juga kan gitu. Betul. Kalau cuannya nggak ada, dapat izin istri kan nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Masa mau touring utang? Ya itu gitu makanya kan Iya sih. semuanya harus mendukung gitu. Artinya realitanya seperti itulah ya. Iya. Jangan yang muluk-muluk gitu ya. Iya. Artinya cuannya ada, terus istri mengizinkan, Iya. terutama kita bertanggung jawab terhadap izin itu, Iya, begitu kan? Kira-kira ya, begitu kira-kira. Jadi ya silahkan saja mengikuti semua kegiatan. Oke.
Apalagi ya kira-kira ya yang kita mau ulas ya. Mungkin yang agak sedikit pribadi. Oke. Kalau perasaan yang paling mendasar di dalam diri itu, di dalam hati deh, di dalam hati. Apa ini? Perasaan terhadap suami ini kan biasanya kadang-kadang lose control seperti yang tadi kan. Mungkin ini bisa jadi salah satu tips deh buat ibu-ibu atau pasangan di sana. Perasaan terdalam sebenarnya yang dirasakan oleh Rus sendiri ketika suami itu memiliki hobi motor. Sebenarnya nggak masalah sih, kalau saya sih nggak masalah. Hobi, saya juga punya hobi gitu kan. Jadi suami juga tahu hobi saya apa gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau dia menghabiskan sedikit waktunya untuk hobinya gitu. Cuman ya itu kadang-kadang kan waktunya kalau memang bisa lebih diatur waktunya, terus apa namanya, ketika keluar sebisa mungkin jangan sampai lost kontak gitu loh. Maksudnya tetap berkabar dimanapun. Lost kontak itu yang paling penting ya. Ya karena ya nggak apa namanya, kita nggak bisa juga istilahnya membohongi diri sendiri gitu loh. Maksudnya ya oke, ngasih izin tapi dalam hati kemana nih orang kok curiga, ini ya, curiga gitu ya itulah istilahnya ya. Cuman makanya komunikasi itu penting banget. Makanya jangan sampai lost kontak, kemudian komunikasi, kabar gitu ya, itu yang paling penting ya. Sering kan kalau suami lagi pergi itu pasti kita sering video call atau apa itu pasti. Itu untuk memastikan tempatnya benar tidak, tempat yang dituju itu benar atau enggak, gitu kan ya? Benar atau enggak, terus sama siapa? Sama siapa? Semalam berbuat apa gitu ya? Ya itu sih wajib ya, maksudnya untuk berkabar itu yang paling penting. Jadi sebenarnya perasaan dalam hati itu ya memberikan, mungkin gitu ya, mungkin kalau bisa saya rangkum dari semua penjelasan Rus tadi, di hati terdalamnya, di hati terkecilnya itu memberikan izin setulusnya, tapi dengan catatan, dengan syarat gitu. Bertanggung jawab itu satu, terus jangan sampai lost kontak, komunikasi dengan cara berkabar gitu ya. Keuangan juga ya, keuangan juga harus mendukung. Kan, jangan sampai lost ke hobinya, ke hobinya aja kan. Tapi tanggung jawab utamanya adalah ke keluarga. Gitu kira-kira ya. Barangkali ya. Oke. Nah kalau misalkan masalah dukungan nih, tadi kan udah dikategorikan 80% gitu ya, 80%. Nah, klub ini sebenarnya kan bukan hanya organisasi semata, tetapi ini juga buat kita jelaskan ke istri-istri kita gitu ya teman-teman di klub ya, Semeton CB ya, bahwa organisasi itu bukan hanya penghobi aja, tapi di situ ada secara tidak langsung ada ikatan keluarga. Ikatan keluarga yang mungkin kita bisa kategorikan di situ, kita bisa saling merasakan satu sama lain. Misalnya ada beban ataupun ada permasalahan di apapun. Nah, di situ kita mencurahkan di organisasi itu. Bukan hanya untuk memamer-mamerkan motor aja, tapi ketika teman bisa bantu teman dalam kategori keluarga gitu, itu sih yang saya dapat di klub, kurang lebih seperti itu. Jadi himbauan saya bukan hanya si suaminya aja, tapi istri-istri dari si anggota klub ini juga bisa seperti itu. Kira-kira kalau diberi pandangan seperti itu gimana kira-kira menurut Rus? Iya sih, setuju sih kalau misalkan suami aja bisa dia bikin perkumpulan ya. Ya, istilahnya organisasi gitu kan. Kenapa perempuannya enggak kan gitu. Cuman ya kembali lagi yang membuat kita tidak bisa seaktif si suami, kan karena ada tanggung jawab juga di rumah, ada anak, ada rumah yang harus diurus begitu lah istilahnya. Jadi mungkin ya kita bisa bicarakan nanti. Tapi tidak menutup kemungkinan. Iya, tidak menutup kemungkinan. Ini sebuah gagasan baru loh. Sebuah gagasan baru Semeton. Artinya biar ada itu CB Tabanan, ada perkumpulan istrinya gitu. Siapa tahu nanti bisa arisan kan gitu ya. Betul. Walaupun arisannya bukan hanya uang saja, tapi bisa arisan yang lain. Iya, betul. Arisan mungkin curhatan gitu kan. Iya kan bisa. Itu udah arisan sambil curhat kan biasa lah.
Nah, itu sih perbincangan kita. Mungkin ini yang paling mendasar sih pertanyaannya. Sebenarnya pasti ada kan, pasti ada rasa keselnya, rasa senangnya, kemudian curiganya itu pasti ada. Nah, pertanyaan ini mengacu ke sana. Pada saat kapan kalau misalkan suami itu ya ngumpul sama klubnya, pada saat kapan merasa ada rasa curiga, ada rasa keselnya, kemudian ada rasa wah marahnya ini kenapa ini gitu. Ini contoh ya sebelumnya karena pernah kejadian juga, maksudnya kejadian dia kondisi handphonenya mati, handphonenya mati, terus waktu itu masih hamil kayaknya, kalau nggak salah waktu itu masih hamil, saya posisi di kampung, dia pergi touring sama temennya, terus dihubungin nggak bisa kan karena handphonenya mati, nomor telepon temennya juga nggak tahu, jadi kan disitulah perasaan yang aneh-aneh itu muncul, apalagi kita sedang hamil gitu, kondisinya lagi nggak normal gitu kan, jadi ya mungkin di situ. Mungkin itu bisa jadi pembelajaran ya buat teman-teman yang lainnya. Terus kalau rasa sedihnya ada nggak? Iya, itu bisa dibilang. Itu termasuk campur aduk ya? Iya, campur aduk, iya. Sedih, karena kesel, dari kesel marah. kita nggak dapat kabar kan, pertama nggak dapat kabar, terus nungguin sampai malam, berharapnya nyampe rumah jam sekian, tapi ternyata di luar ekspektasi kan, bisa waktu itu kalau nggak salah jam 1, jam 2 malam dia nyampe rumah, jadi kan keselnya itu marah, khawatir pokoknya campur aduk kan gitu. Tapi seneng atau bahagianya ada nggak? Ada. Ya di momen seperti apa? Ya ketika kita bisa ikut ya. Ikut touring? Ikut touring. Wih. Karena pernah beberapa kali. Yang paling berkesan sih waktu berapa bulan lalu yang udah lewat ini sama anak juga kan. Oh, waktu ride camp itu ya? Iya. Oh, iya. Jadi ini bisa pakai usulan nih buat Pak Ketua nanti, Pak Ketua CB Club Tabanan atau CB Club manapun, istilahnya lebih sering lah membuat gathering, family gathering gitu ya, lebih sering. Nah, tapi karena ya situasi pandemi sekarang agak kumpul-kumpulnya lebih jarang. Tapi nanti setelah pandemi ini lewat ya bisa lah ya menjadi salah satu agenda gitu ya salah satu agenda, betul. Di klub. Ya, bagus juga. Lebih sering ya Pak Ketua ya. Ini saran dari istri sekretaris nih. Oke. The last question. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir. Ini akan mengacu ke perekonomian soalnya. Seberapa besar dukungan seorang istri dalam artian uangnya, seberapa besar dukungan istri kepada suaminya untuk membangun sebuah motorsiklet? Kalau saya pribadi ya, kalau udah ada uangnya dan istilahnya kita udah berkecukupan, artinya ya cukup lah gitu. Spare lah ya, iya, ada spare money gitu. Jadi nggak masalah sih. Saya pernah bilang ke suami, kalau kamu udah punya duit silahkan, mau bikin apa juga silahkan. Kalau udah punya duit lebih gitu kan maksudnya kan? Kalau udah punya duit lebih, istri tercukupi, anak tercukupi, keluarga kita tercukupi, silahkan gitu. Jadi nggak masalah. Makanya saya harus berjuang biar cepet kaya. Gitu ya, oke. Wah, asik ya. Makanya jangan lupa di subscribe biar cepat dimonetisasi. Wah, iya sih juga sih. Ya. Tapi ya kita serahkan ke Semeton CB di sana. Kalau emang Semeton suka, itu pasti kita akan ditonton terus. Video-video kita akan ditonton semua. Tapi ya kalau tidak suka ya saya harapkan disukailah. Agak sedikit pemaksaan ya. Maksa nggak apa-apa. Oke, itu the last question. Tapi sebelum kita tutup curhatan terus, kita harus bocorin nih, Tapi sebelum dibocorkan, saya mau kasih challenge dulu. Oke. Challenge-nya ya seperti biasa, setiap konten kita itu ada challenge-nya. Challenge-nya saya ngasih pertanyaan, 2 pilihan jawaban, silahkan dipilih salah satunya tanpa alasan. Ya. Siap ya? Tanpa alasan ya? Tanpa alasan. Jadi alasannya simpan dalam hati. Nanti alasannya boleh diceritakan ke suami deh ya, silakan. Oke. Siap ya? Iya. Pertanyaan pertama. Suami hobi motor atau suami hobi judi? Hobi motor. Pasti. Hobi motor dong. Iya. Walaupun sama-sama ngabisin duit ya, tapi lebih hobi motor. Tapi ada barangnya gitu ya? Iya, ada barangnya. Nanti kalau nggak ada duit bisa dijual, kan gitu. Sebenarnya nggak perlu alasan sih. Tapi ya gitulah, lebih pilih hobi motor. Iya. Oke. Siap.
naik CB atau jalan-jalan naik CB atau jalan-jalan naik motor matic terbaru? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Kita punya keduanya. Waduh. Tergantung kebutuhan. Kalau cuma berdua nggak masalah. Kalau bertiga mikir-mikir. Istri sama anak maksudnya? Iya. Oh, tapi kalau touring? Ya Oke. harus touring Oke, naik CB dong. iya. Walaupun jaraknya jauh? Nggak masalah. Bangkian, pinggang pegel? Kan bisa gantian. Oh iya. Saya ini, kan ini Lady Biker nih, bisa naik CB ini. Jangan salah, ini biasa mencet-mencet kopling. Selain mencet-mencet yang itu juga. Ya, berarti lebih ke tergantung ya, Ya, tergantung. tergantung Padahal kebutuhan. pilihannya cuma 2. Ayo dipilih dong, jangan isi tergantungnya, dipilih untuk dong. saat ini CB aja. CB. Ya. Oke. Jadi mendukung. Kayak kita punya temen itu anggota kita juga itu curhatannya juga ada di sini nanti. Pak Dek Blore ya, itu istrinya sama anaknya kemana-mana itu pasti selalu naik motor. Iya, benar. Naik motor apa namanya, motor family bike ya itu ya, si GL-nya itu kemana-mana dia naik. Wah emang hebat. Hebat nggak? Inspiratif nggak? Iya. Iya tentu. Lumayan ya. Oke, pertanyaan ketiga. Number 3. Oke. Suami bikin CB baru atau suami beli motor baru? Yang motor baru itu kategorinya bukan CB. Oke. Mungkin CB aja kali ya, karena motor udah ada. Motor matic. Iya, matic udah ada. Oke. Kalau pertanyaan keempat ini, suami beli mobil baru atau suami bikin CB Sultan? Yang kemungkinan CB Sultan ini harganya hampir mirip sama mobil. Biasanya digaruk-garuk pala. Mobil aja. Mobil aja. Oke, mobil aja. Tapi kalau mobil Tapi udah... nanti kalau ada uangnya kan bisa bikin itu. Woi, Iya. siap. Berarti beli mobil dulu, kalau udah punya mobil baru. Iya, biar aman kalau kemana-mana gitu sama anak. Oke, siap. Siap. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan mungkin dipikirkan dengan ya pikirkan dalam hati gitu ya. Dipikirkan matang-matang. Sampai nemu jawaban yang pas. Mungkin nggak sulit sih pertanyaannya sih, cuman pilihannya aja sih yang agak susah. Suami touring keluar daerah atau suami di rumah tapi nggak kerja? Touring keluar daerah, sesekali nggak apa-apa. Daripada di rumah nggak kerja-kerja, mata seletan ngelihatnya, aduh. Mata seletan. Waduh. Tiap hari kita butuh ini, terus suami nggak kerja kan bingung ya. Touring kan ngabisin uang. Tapi kan setelah pulang touring kerja lagi. Wih, walaupun touringnya misalnya ya paling lama seminggu gitu nggak Iya, masalah ya. seminggu juga loh. Ya maksudnya touringnya seminggu, Iya. tapi daripada di rumah tapi nggak kerja. Iya. Di rumah sebulan gitu tapi nggak kerja. Oh, iya. Touring seminggu, Oke lah. ya. Ya, itu Semedon CB perbincangan kita. Nah, bocoran yang saya bilang tadi itu adalah kalau teman-teman masih stay nontonnya sampai akhir tahu, tapi kalau nggak tahu. Bocorannya adalah ini, terus ini istri saya. Anda kena prank. Ya. Tapi kalau teman-teman di klub udah, masih sebagian udah tahu ya, ada sebagian yang belum. Tapi kalau teman-teman di klub, terutama yang Pak Eka itu udah tahu, Gus D udah Gus D, tahu, ya. ya Kang Mangkutir udah tahu ya seberapa termasuk yang kita perbincangkan tadi, Pak Dek Blori udah kenal sama istrinya juga kan? Iya. Mangkutir juga kenal sama istrinya juga. Iya, tapi jarang ketemu sama. Karena mungkin setelah nikah kan lebih fokus ke anak dia ya. Nah, karena- nanti bisa cari waktu buat ngobrol-ngobrol lah. Oke, nah itu jadi saya akan undang lagi istri-istri dari para penyebe lainnya, para penyebe bukan hanya di klub saja, tapi istri-istri di luar klub juga. Nah, nanti kita minta kita berbagi pengalaman, curhat di situ boleh gitu
gitu ya kira-kira ya. Iya. Ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin ke istri-istri atau teman-teman di klub. Saya suaminya, jadi nggak apa-apa. Mungkin bukan ke istri-istrinya ya. Saya yakin sih istri-istrinya para penyebe ini juga sama seperti saya dan mungkin presentasi mendukungnya lebih besar gitu. Mungkin sama perempuan di luar sana yang mungkin lakinya punya hobi Oke, lakinya punya hobi motor gitu yang baru tahu gitu istilahnya, nggak perlu takut. Karena kalau dia udah hobi motor aman gitu istilahnya. Ya. Saya tahu itu juga dari suami gitu. Saya sering dikasih tahu juga dari suami. Dari Anda sendiri. Iya, dari saya. Karena gini, kalau menurut saya ya, kalau menurut orang lain kan nggak tahu. Kalau menurut saya, hobi motor itu jauh lebih baik karena impact-nya ada, impact dalam artian kita bisa berinvestasi di situ, kemudian tidak dalam kategori menghamburkan uang gitu ya, tidak dalam kategori menghamburkan karena nyata uang. Ada barangnya Ya. gitu istilahnya. Oke teman-teman, nah, sekian perbincangan kita dengan istri saya tercinta nih, istri saya ya, dan sekaligus juga menjadi ibu sekretaris dari CB Tabanan, gitu ya. Kira-kira itu perbincangan kita, cukup sekian. Sudah luas sekali mungkin perbincangan kita. Kalau mau curhat sih sebenarnya nggak cukup waktu segini ya. Iya. Waktunya agak lebih banyak. Oke, itu ya. Sampai di sini video kita. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini dan jangan lupa seperti di awal tadi, jika suka dengan video ini, jika suka dengan channel kita, silahkan like, share, dan jangan lupa di subscribe. Oke? Oke. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Sekian dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!